Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Brian Univer, NPM 1811021051, mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Di sini saya bersama teman saya, Yonada Filia, akan membahas materi mengenai indeks model. Yang pertama, kita akan membahas mengenai model Markowitz. Jadi diversifikasi Markowitz ini adalah teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz. Jadi metode mean variance dari model Markowitz ini menunjukkan bahwa sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari positif 1 akan menurunkan risiko portofolio. Nah, portofolio yang optimal adalah portofolio yang dibentuk dengan return harapan dan risiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan model Markowitz. Nah, kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio itu tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio atau covariance. Nah, covariance ini adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Model ini dapat membantu untuk menghitung return dan risiko, tetapi memerlukan perhitungan dengan menggunakan covariance yang sangat kompleks jika dihadapkan pada jumlah sekuritas yang banyak. Nah, kemudian pengertian dari model Markowitz itu, jadi teori Markowitz ini menggunakan beberapa pengukuran statistik dasar untuk mengembangkan suatu rencana portofolio. Diantaranya adalah expected return, standar deviasi baik sekuritas maupun portofolio, dan korelasi antar return. Nah, teori ini memfokuskan keberadaan unsur return dan risiko dalam suatu investasi, di mana unsur risiko dapat diminimalisir melalui diversifikasi dan mengkombinasikan dengan berbagai instrumen investasi ke dalam portofolio. Teori portofolio Markowitz ini didasarkan atas pendekatan mean, rata-rata dari variance, di mana mean merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat risiko. Nah, teori ini disebut sebagai mean variance model yang menekankan pada usaha memaksimalkan ekspektasi return dan meminimumkan ketidakpastian atau risiko untuk memilih menyusun portofolio yang optimal. Nah, terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam model Markowitz. Yang pertama, waktu yang digunakan adalah satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor yang hanya didasarkan pada pengembalian yang diharapkan dan risiko dari portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Kemudian dalam pendekatan Markowitz ini juga, pemilihan portofolio investor itu didasarkan pada preferensi investor terhadap return harapan dan risiko masing-masing pilihan portofolio. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah perhitungan model Markowitz untuk mendapatkan portofolio yang optimal. Yang pertama, kita perlu untuk menghitung tingkat pengembalian return dari setiap saham. Jadi tingkat return saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh pada tiap-tiap saham. Tingkat return saham individual itu dapat dihitung dari selisih harga saham awal periode dengan harga saham akhir periode dibagi dengan harga saham akhir periode. Nah, secara sistematis perhitungan return saham menurut Hartono itu dapat diaplikasikan dengan mengikuti persamaan yang ada di slide. Kemudian yang kedua itu adalah kita perlu menghitung keuntungan yang diharapkan atau expected return dari setiap saham. Saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal itu diketahui dari hasil expected return yang diperoleh dari masing-masing saham. Nah, expected return ini dihitung dengan cara membagi jumlah tingkat realized return atau return yang terrealisasi
dengan periode penelitian. Nah, saham yang memiliki expected return negatif itu tidak diikut sertakan dalam perhitungan selanjutnya, karena jika expected return negatif nantinya akan menghasilkan expected return portofolio yang negatif pula. Nah, expected return negatif bukan termasuk portofolio efisien sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan kandidat portofolio optimal. Kemudian yang ketiga, kita perlu untuk menentukan saham yang masuk ke dalam portofolio efisien. Saham yang masuk dalam portofolio efisien itu adalah saham yang memiliki expected return positif. Nah, yang dimaksud expected return ini adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. Nah, yang keempat itu adalah menghitung risiko setiap saham. Ukuran penyebaran ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang akan diperoleh ini menyimpang dari nilai yang diharapkan. Return dan risiko cenderung bergerak bersamaan, yang berarti saham yang memiliki return yang tinggi akan cenderung memiliki risiko yang tinggi pula. Kemudian yang kelima, itu kita menghitung koefisien korelasi harga saham antar perusahaan. Nah, besar kecilnya koefisien korelasi akan berpengaruh terhadap risiko portofolio. Perhitungan koefisien korelasi merupakan perhitungan yang menggambarkan pergerakan risiko antar saham. Perhitungan koefisien korelasi yang bernilai 1 positif berarti risiko saham tidak dapat didiversifikasi atau tidak akan berubah sama dengan risiko aktiva individualnya. Nah, sedangkan koefisien korelasi yang bernilai 0 berarti risiko saham tidak saling berkorelasi. Sedangkan koefisien korelasi saham bernilai negatif 1 berarti risiko saham tersebut dapat didiversifikasi. Jika koefisiennya di antara positif 1 dan negatif 1, maka akan terjadi penurunan risiko di portofolio tetapi tidak menghilangkan semua risikonya. Kemudian yang keenam adalah menentukan saham yang menjadi kandidat portofolio optimal. Nah, menentukan kandidat portofolio optimal ini dengan membandingkan expected return saham individual dengan risiko saham individual. Jika expected return saham individual ini lebih besar dari risiko saham individual, maka saham tersebut menjadi kandidat portofolio optimal. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menentukan bobot investasi saham. Bobot investasi saham ini ditentukan berdasarkan preferensi investor, yaitu menawarkan tingkat keuntungan yang lebih besar atau tertinggi dengan risiko yang sama, atau menawarkan risiko lebih kecil atau terendah dengan tingkat keuntungan yang sama. Kemudian yang kedelapan, kita perlu menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan sebuah portofolio, di mana bobot portofolio yang telah terbentuk, tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan dihitung dengan formula sebagaimana yang ditampilkan dalam slide, di mana return yang diharapkan dari portofolio itu dihitung dari jumlah keseluruhan bobot portofolio dari sekuritas setiap masing-masing sekuritas dikalikan dengan jumlah dari dikalikan dengan return yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Saya ulangi, jadi untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio itu kita dapat menghitungnya dengan jumlah total bobot portofolio, jumlah keseluruhan dari bobot portofolio sekuritas masing-masing portofolio masing-masing sekuritas dikalikan dengan return yang diharapkan dari sekuritas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu menghitung risiko portofolio. Nah, risiko merupakan kemungkinan perbedaan yang terjadi antara return aktual dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Nah, secara matematis formula untuk mengukur tingkat risiko portofolio dua sekuritas adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam slide PowerPoint. Baik, terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yonada Filia. Single Index Model. Model ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz. Penyederhanaan dalam model indeks tunggal tersebut dapat menyederhanakan perhitungan risiko portofolio Markowitz yang sangat kompleks menjadi perhitungan yang sederhana. Teori indeks tunggal menyederhanakan estimasi variabel yang menghubungkan pergerakan saham dengan pergerakan return indeks pasar. Hal ini didasari oleh keseluruhan saham cenderung untuk bergerak bersamaan dengan perubahan pasar. Jika pasar membaik, maka return saham cenderung meningkat, begitu pula sebaliknya. Model indeks tunggal ini mengkaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar dan penghitungan ini melibatkan dua komponen utama, yaitu komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan atau dilambangkan dengan alfa I, dan komponen return yang terkait dengan pasar atau dilambangkan dengan beta I. Teknik analisis portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal adalah analisis atas sekuritas yang dilakukan dengan membandingkan excess return to beta atau ERB dengan cut-off rate-nya atau CI dari masing-masing saham. Excess return to beta atau ERB merupakan kelebihan pengembalian atas tingkat keuntungan bebas risiko pada aset lain, dan cut-off rate atau CI adalah nilai C untuk sekuritas ke I yang dihitung dari kumulasi nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Saham yang memiliki ERB lebih besar dari CI dijadikan kandidat portofolio, sedangkan sebaliknya yaitu CI lebih besar dari ERB tidak diikutkan dalam portofolio. Definisi Single Index Model. Single Index Model didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Artinya kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Sebaliknya, apabila indeks harga saham turun, kebanyakan saham juga mengalami penurunan harga. Hal ini menyatakan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Hubungan return dari sekuritas dan return dari indeks pasar umum dituliskan sebagai berikut. RI sama dengan AI ditambah beta I dikali RM, dengan keterangan RI yaitu return sekuritas ke I, AI yaitu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar, beta I yaitu beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI akibat dari perubahan RM, dan RM adalah tingkat return dari indeks pasar, juga suatu variabel acak. Portofolio Single Index Model. Saham-saham yang mempunyai ERB sama dengan atau lebih besar dari CI merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio optimal. Aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Besarnya titik pembatas ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menghitung excess return to beta atau ERB. Excess return to beta mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasi yang diukur dengan beta. Rasio ERB menunjukkan hubungan dua faktor penentu investasi, yaitu return dan risiko. Rumus yang digunakan untuk menghitung excess return to beta adalah ERBI sama dengan E dikali RI dikurang dengan RF dibagi dengan beta I, yaitu dengan keterangan ERB adalah excess return to beta I, ERI adalah rata-rata expected return saham I, RF yaitu return aktiva bebas risiko, dan beta I adalah parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada RI kalau terjadi perubahan RM.
Yang kedua, dengan mengurutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB terkecil yang merupakan kandidat untuk dimasukkan ke portofolio optimal. Yang ketiga, dengan menghitung nilai AI dan BI. Nilai AI dan BI dihitung untuk mendapatkan nilai AJ dan BJ yang diperlukan untuk menghitung nilai cut-off point atau CI. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai AI dan BI adalah AI sama dengan E dikali RI dikurang RF dikali beta I dibagi dengan sigma EI pangkat 2. BI sama dengan beta I pangkat 2 dibagi dengan sigma EI pangkat 2. Dengan keterangan ERI adalah return yang diharapkan dari saham atau expected return, RF adalah return bebas risiko, beta I adalah beta saham I, sigma EI pangkat 2 adalah variance error residual saham. Yang keempat yaitu menghitung cut-off rate candidate. Setelah diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan ERB, langkah selanjutnya yaitu mencari cut-off point atau CI dan membandingkan dengan ERB. Besarnya cut-off point atau CI adalah nilai CI di mana nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI. Saham yang mempunyai ERB yang lebih besar daripada batas yang ditentukan atau cut-off point dimasukkan dalam portofolio optimal dengan rumus seperti yang tertera pada gambar di PowerPoint berikut, dengan keterangan yaitu CI adalah cut-off rate, ERI adalah return yang diharapkan dari saham, RF adalah return bebas risiko, sigma EI pangkat 2 adalah variance error residual saham, sigma M pangkat 2 adalah variance return pasar, dan beta I pangkat 2 adalah kuadrat dari beta saham. Yang kelima yaitu menentukan portofolio yang optimal. Setelah diketahui ERB masing-masing saham dan diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membandingkannya dengan nilai C yang terbesar. Besarnya cut-off point adalah nilai di mana nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI. Langkah tersebut digunakan untuk menentukan masing-masing saham mana yang nilai ERB lebih besar, maka saham tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam portofolio. Yang keenam yaitu dengan menghitung besarnya proporsi dana masing-masing saham. Perhitungan proporsi dana bertujuan untuk mengetahui besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya proporsi dana masing-masing saham adalah WI sama dengan ZI dibagi dengan jumlah dari ZC untuk setiap masing-masing saham, ZI sama dengan beta I dibagi sigma EI pangkat 2 dikali dengan ERBI dikurang C, dengan keterangan WI sama dengan persentase dana yang diinvestasikan pada tiap-tiap saham, ZI adalah skala dari timbangan atas tiap-tiap saham, dan ZC adalah total skala dari timbangan atas tiap-tiap saham. Yang ketujuh yaitu menghitung alfa dan beta portofolio. Rumus yang digunakan untuk menghitung alfa dan beta portofolio yaitu sebagai berikut. Alfa P sama dengan jumlah WI dikali alfa I untuk setiap masing-masing saham, dan beta P sama dengan jumlah WI dikali beta I untuk setiap masing-masing saham, dengan keterangan alfa P adalah alfa portofolio, WI adalah persentase dana yang diinvestasikan pada tiap-tiap saham, dan alfa I adalah alfa pada saham I. Yang kedelapan yaitu menghitung expected return portofolio. Expected return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual masing-masing saham pembentuk portofolio, yaitu rumus yang digunakan adalah ERP sama dengan alfa P ditambah beta P dikali E dikali dengan RM, yaitu dengan keterangan ERP adalah return yang diharapkan dari portofolio, alfa P adalah alfa portofolio, beta P adalah beta portofolio, dan ERM adalah expected return market atau return yang diharapkan dari pasar. Yang kesembilan yaitu dengan menghitung risiko portofolio. Untuk menentukan risiko portofolio terlebih dahulu harus diketahui beta dari portofolio yang dikuadratkan
market variance, dan unsystematic risk. Dari portofolio, risiko portofolio diperoleh dengan cara menghitung varian dari portofolio tersebut. Rumus yang digunakan adalah sigma P pangkat 2 sama dengan beta P pangkat 2 dikali sigma RM pangkat 2 ditambah dengan jumlah WI dikali sigma EI untuk setiap masing-masing saham pangkat 2. Dengan keterangan sigma P pangkat 2 adalah varian portofolio, beta P pangkat 2 adalah beta portofolio, sigma RM pangkat 2 adalah sigma return market, WI adalah persentase dana yang diinvestasikan pada tiap-tiap saham, dan sigma EI adalah variance error residual saham.